Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak Mi? Sehat? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, Nak. Hari ini kita akan belajar fikih. Namun, sebelum belajar, mari sama-sama kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan menyambung materi kita minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita belajar tentang syarat sah sholat ya, syarat wajib sholat. Dan hari ini kita akan belajar tentang rukun sholat dan hal-hal yang membatalkan sholat. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya Ananda mengetahui apa saja rukun sholat dan apa saja hal-hal yang membatalkan sholat. Oke, kita masuk pada materi yang pertama, rukun sholat. Apa saja rukun sholat? Rukun sholat itu ada 13 ya nak. Yang pertama, niat. Oke, niat. Jadi, sebelum kita melaksanakan sholat, kita harus berniat sesuai dengan sholat apa yang mau kita kerjakan. Ya, misal kita mau sholat subuh, apa niatnya nak? Usolli fardhas subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Ya, nah jadi ada niat ya. Salah satu rukun sholat itu ada niat. Kalau kita tinggalkan niat berarti sholat kita tidak sah karena dia termasuk rukun ya. Rukun itu yang wajib dikerjakan ya. Kemudian mengucap takbiratul ihram. Ayo, ada yang tahu apa itu takbiratul ihram? Iya, takbiratul ihram itu artinya mengucap Allahu Akbar. Setelah kita berniat kan ada takbiratul ihram. Allahu Akbar. Mengucap takbiratul ihram dan melakukan gerakan takbiratul ihram ya. Kemudian yang ketiga, berdiri lurus ya. Bagi orang-orang yang sehat seperti kita, sholatnya harus berdiri lurus ya. Kecuali bagi orang yang sakit, sholatnya boleh duduk dan boleh juga baring. Lanjut, membaca surah Al-Fatihah. Jadi, salah satu dari rukun sholat itu adalah membaca surah Al-Fatihah. Ketika kita sholat tapi kita tidak membaca surah Al-Fatihah, maka sholat kita tidak sah ya nak. Kenapa? Karena membaca surah Al-Fatihah itu merupakan salah satu rukun sholat yang 13 ya. Apa itu surah Al-Fatihah? Iya, surah Al-Fatihah itu Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim dan seterusnya ya. Lanjut, ruku dengan tumakninah. Setelah kita membaca surah Al-Fatihah, maka kita ruku ya. Ruku itu nak yang bagaimana gerakannya? Iya, yang seperti ini ya. Nah, gitulah gerakan ruku. Apa bacaannya? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ruku dengan tumakninah. Tumakninah. Ada yang tahu tumakninah? Tumakninah itu nak, diam sejenak atau berhenti sejenak di gerakan sholat tersebut. Ruku dengan tumakninah. Jadi setelah kita ruku, pada saat kita ruku, setelah kita membaca doa ruku, kita diwajibkan untuk tumakninah dulu, diam sejenak pada gerakan ruku tersebut, dengan tujuan supaya sholat kita itu tidak terburu-buru, supaya sholat kita khusyuk ya. Jadi kita harus tumakninah, kita diwajibkan tumakninah ya. Kemudian i'tidal dengan tumakninah sama dengan yang tadi anak, masih dengan tumakninah. I'tidal itu apa bacaannya nak? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. I'tidal itu adalah gerakan setelah ruku, bangkit dari ruku, itulah dia i'tidal. Nah, lagi-lagi dengan tumakninah. Berarti kita diwajibkan untuk berhenti sejenak setelah kita membaca doa i'tidal. Kita berhenti sejenak pada gerakan i'tidal tersebut supaya sholat kita tidak terburu-buru ya, dan supaya sholat kita khusyuk. Oke, lanjut. Sujud dengan tumakninah. Sujud juga dianjurkan dengan tumakninah. Ya, apa bacaan sujud nak? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Oke. Selanjutnya, duduk tasyahud awal. Oke. Duduk tasyahud awal itu gerakannya seperti ini ya nak. Nah, ini dia gerakannya. Apa bacaan ketika duduk tasyahud awal? Iya, membaca at-tahiyatul ya. Kemudian
Duduk antara dua sujud. Nah, duduk antara dua sujud sama duduk tasyahud awal itu duduknya sama ya nak, bentuk kakinya itu sama, gerakannya sama ya. Apa bacaan duduk antara dua sujud? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Duduk antara dua sujud ini dikenal juga dengan duduk iftirash ya. Selanjutnya, duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir gerakannya seperti ini ya nak. Nah, ini dia cara duduknya. Apa bacaannya? Bacaannya at-tahiyatu sampai akhir ya. Kemudian membaca sholawat pada duduk tasyahud akhir ya. Pada waktu duduk tasyahud akhir kita membaca at-tahiyatul. Nah, dalam at-tahiyatul itu ada sholawat, jadi wajib kita baca ya. Kemudian mengucap salam yang pertama. Jadi salam yang pertama itu merupakan bagian dari rukun sholat, yang artinya apabila kita tidak salam yang pertama maka sholat kita tidak sah, karena salam yang pertama itu bagian dari rukun sholat. Dan yang terakhir, tertib. Maksud dari tertib di sini adalah urutan sholat itu harus tertib, mulai dari niat baru takbiratul ihram. Tidak boleh takbiratul ihram dulu baru niat, ataupun tidak boleh membaca tasyahud akhir dulu baru tasyahud awal ya. Jadi harus tertib. Tidak boleh sujud dulu baru ruku, harus tertib ya nak. Apabila kita tidak tertib dalam melaksanakan sholat sesuai rukun-rukunnya, maka sholat kita tidak sah ya. Nah, itulah dia tadi rukun sholat yang 13. Oke, lanjut nak. Hal-hal yang membatalkan sholat. Apa saja hal-hal yang membatalkan sholat? Hal-hal yang membatalkan sholat pada umumnya ada 3 macam nak. Yang pertama, kurangnya rukun sholat. Nah, tadi kita sudah bahas apa saja rukun sholat. Jadi, apabila rukun sholat yang 13 tadi itu tidak terpenuhi, maka sholat kita batal ya. Kemudian, kurangnya syarat sah sholat. Nah, kita juga sudah pernah belajar syarat-syarat sah sholat. Apabila syarat sah sholat itu tidak terpenuhi, maka sholat kita juga batal. Kemudian yang ketiga, penyebab-penyebab yang lain. Nah, simak ya nak ya. Yang pertama, kurangnya rukun sholat. 1. Tidak membaca takbiratul ihram. Apa tadi nak lafaz takbiratul ihram? Allahu Akbar. Nah, jadi ketika kita sholat tapi kita tidak membaca takbiratul ihram, maka sholat kita tidak sah ya. Berarti itu kurangnya rukun sholat. Salah satu hal yang membatalkan sholat tadi itu adalah kurangnya rukun sholat. Jadi kita wajib membaca takbiratul ihram ya. Kemudian yang kedua, tidak membaca al-fatihah. Itu juga dapat membatalkan sholat. Kemudian tidak menghadap kiblat. Nah, dalam sholat itu nak ada kiblat namanya. Kiblat itu arah kita sholat. Jadi kita tidak boleh sembarangan ya nak menghadap sesuka hati, tidak boleh, karena ada kiblat untuk arah kita sholat ya. Jadi apabila kita tidak menghadap kiblat ketika sholat, maka sholat kita tidak sah. Kemudian menambah rukun. Nah, menambah rukun sholat. Rukun sholat tadi ada 13, kita tambah lagi rukunnya, kita tambah gerakannya, salah. Kalau kita tambah gerakan sholat, maka sholat kita batal ya. Kemudian mendahului gerakan imam. Kalau kita sholat berjamaah nak, kita tidak boleh mendahului gerakan imam. Imam masih membaca al-fatihah, kita udah ruku. Nah, itu salah ya nak. Kalau kita berbuat seperti itu, maka sholat kita tidak sah atau sholat kita batal ya. Selanjutnya, tidak tertib. Nah, seperti yang Miss bilang tadi ya nak, harus tertib mulai dari rukun yang pertama sampai rukun yang terakhir. Kalau kita tidak tertib, maka sholat kita tidak sah atau sholat kita batal ya. Selanjutnya, bergerak 3 kali berturut-turut kecuali gerakan sholat ya. Misalnya kita sholat terus kita gerak-gerak, kita di samping kita ada teman kita nih, kita gerak-gerak, kita nyenggol bahunya teman kita, itu salah karena kita bergerak-gerak berturut-turut tidak dengan gerakan sholat. Nah, jadi sholat kita tidak sah ya. Oke, selanjutnya kurangnya syarat sholat. Tadi hal-hal yang membatalkan sholat yang pertama adalah kurangnya rukun sholat. Ini yang kedua, kurangnya syarat sholat. Berhadas kecil dan besar.
Jadi, pada saat kita sholat, kita berhadas kecil ataupun berhadas besar, maka sholat kita tidak sah atau sholat kita batal. Contoh berhadas kecil apa nak? Contohnya kita buang angin pada waktu sholat, maka sholat kita batal. Atau berhadas besar, bagi yang perempuan misalnya haid pada waktu sholat, maka sholatnya batal ya. Kemudian terkena najis, badan, pakaian dan tempat sholat yang kita tempat sholat kita pada saat sholat itu terkena najis, maka sholat kita tidak sah atau batal ya. Baik itu najisnya ada di badan kita, di pakaian kita, ataupun di tempat sholat kita. Kalau terkena najis maka sholat kita batal ya. Kemudian terbuka aurat. Nah, pada saat sholat aurat kita terbuka, jadi sholat kita batal ya nak kalau aurat kita terbuka ya. Kemudian mengubah niat. Nah, mengubah niat. Sudah Miss bilang tadi bahwasanya setiap sholat itu ada niatnya masing-masing ya nak. Ada niatnya masing-masing. Jadi kita tidak boleh sholat subuh tapi niatnya untuk sholat zuhur. Jadi tidak sah ya. Harus sesuai dengan niatnya masing-masing ya. Kemudian makan dan minum. Apabila kita pada waktu sholat itu makan dan minum, maka sholat kita batal atau tidak sah ya. Kemudian murtad. Apa itu murtad? Murtad itu artinya keluar dari Islam ya. Jadi apabila keluar dari Islam maka sholat juga tidak sah atau sholat itu batal. Oke, selanjutnya penyebab batal sholat yang lain. Berkata-kata dalam sholat. Misalnya kita ngobrol dalam sholat kita batal ya. Selanjutnya sholat sambil tertawa. Nah ini juga untuk anak-anak Miss yang sholatnya bareng sama teman-temannya harus khusyuk ya nak ya. Tidak boleh ngobrol sama temannya waktu sholat, nggak boleh lirik-lirikan, nggak boleh lihat-lihatan ya, dan nggak boleh juga tertawa pada waktu sholat ya. Kalau kita berkata-kata dalam sholat, kita tertawa dalam sholat, maka sholat kita batal. Selanjutnya sholat sambil bermain-main ya. Apabila kita berkata-kata dalam sholat, tertawa dalam sholat, dan bermain-main ketika sholat, maka sholatnya batal ya. Oke, nah jadi nak cukup sampai di sini materi kita untuk hari ini. Kita sudah belajar tentang rukun-rukun sholat dan hal-hal yang membatalkan sholat. Nah jadi semoga materi kita hari ini bermanfaat dan diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala ya. Sampai di sini yang dapat disampaikan. Apabila ada pertanyaan ataupun yang belum paham tentang rukun sholat ataupun hal-hal yang membatalkan sholat, Anda boleh menghubungi Miss melalui WA. Oke, terima kasih. Sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita baca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.